Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu yang saya hormati. Saya, Dr. Udi, ingin berbagi sesuatu yang selama ini dianggap sepele, tapi bisa sangat menentukan kesehatan Bapak dan Ibu di usia 60-an ke atas. Pernahkah Bapak atau Ibu duduk santai sambil ngemil kacang di ruang tamu, atau mungkin menambahkan segenggam kacang ke dalam bubur atau salad pagi karena katanya kacang itu sehat? Itu hal yang sangat umum. Bahkan, saya sering mendengar pasien berkata, "Dok, saya kan makan sehat, nggak makan gorengan, nggak ngerokok, cuman ngemil kacang tiap sore." Tapi, tahukah Bapak dan Ibu bahwa tidak semua kacang itu baik untuk tubuh kita, apalagi di usia 60 atau 70 tahun. Bahkan, beberapa jenis kacang yang sangat populer dan sering dianggap menyehatkan, ternyata diam-diam dapat merusak jantung, menaikkan tekanan darah, mengganggu fungsi otak, hingga mengacaukan pengobatan yang sedang Bapak Ibu jalani. Saya tidak mengatakan semua kacang berbahaya, justru sebaliknya beberapa jenis kacang bisa menjadi obat alami yang memperkuat tulang, menjaga daya ingat, mengendalikan tekanan darah, dan bahkan melindungi tiroid Bapak Ibu dari kerusakan. Yang membahayakan adalah ketidaktahuan kita, karena semua kacang terlihat mirip, semuanya renyah, gurih, dikemas menarik, dan sering ditulis sebagai snack sehat. Padahal, menurut hasil penelitian dari Journal of the American College of Cardiology, konsumsi kacang yang salah bisa meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 48%. Dan ini bukan Selama 15 tahun saya mendampingi lansia di klinik, saya melihat sendiri. Ada pasien yang rajin olahraga, tapi tekanan darahnya sulit turun ternyata rutin makan kacang tanah panggang. Ada pasien lain yang terus mengeluh nyeri sendi dan sulit tidur setelah saya telusuri, ternyata penyebabnya bukan dari usia, tapi dari pistachio yang dia beli dalam kemasan garam tinggi. Bahkan, ada pasien yang sulit sekali menurunkan gula darah walau sudah minum obat karena setiap malam ngemil kacang mete sebagai pengganti nasi. Maka dari itu, hari ini saya akan membagikan panduan yang sangat penting bagi Bapak dan Ibu 4 jenis kacang yang wajib dikonsumsi lansia usia 60-70 tahun dan 4 jenis kacang yang harus dihindari karena bisa merusak kesehatan secara diam-diam. Di bagian selanjutnya, saya akan mulai dengan 4 sahabat terbaik tubuh kita, kacang yang membantu tulang, jantung, otak, dan pencernaan tetap sehat di masa tua. Mari kita mulai perjalanan ini dengan pengetahuan dan kesadaran. Kacang yang menyelamatkan hidup 4 pilihan tepat bagi lansia. Setelah usia 60 tubuh, kita mulai kehilangan banyak hal kekuatan tulang, elastisitas pembuluh darah, bahkan daya ingat dan kualitas tidur. Tapi kabar baiknya, beberapa jenis kacang ternyata bisa menjadi penopang kesehatan alami jika dikonsumsi secara bijak. Berikut 4 jenis kacang yang saya rekomendasikan untuk Bapak dan Ibu. 1. Almond, penguat tulang dan jantung. Almond adalah sahabat terbaik tulang rapuh. Dalam seperempat cangkir almond, terkandung sekitar 90.000 gram kalsium alami cukup untuk membantu memperlambat pengeroposan tulang yang umum terjadi setelah usia 65 tahun. Lebih dari itu, almond juga kaya magnesium, yang membantu membawa kalsium ke tulang dan mencegahnya mengendap di pembuluh darah. Jadi bukan hanya tulang yang kuat, tapi jantung pun lebih terlindungi. Saya menyarankan Bapak Ibu untuk mengonsumsi 15-20 butir almond setiap hari, yang belum digoreng atau diberi garam, bila memungkinkan. Pilih almond dengan kulitnya karena mengandung flavonoid zat antioksidan kuat yang melindungi sel otak dari kerusakan akibat penuaan. Dan satu bonus lagi, almond mengandung 3,5 gram serat per porsi, sangat membantu bagi lansia yang sering mengalami sembelit. 2. Kenari walnut, makanan otak yang terlupakan. Lihat bentuk kenari yang mirip otak manusia, itu bukan kebetulan. Kenari adalah sumber omega-3 nabati terbaik, zat yang sangat penting untuk kesehatan sel otak dan memperlancar komunikasi antar sel saraf. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi kenari setiap hari selama 8 minggu menunjukkan peningkatan daya ingat, fleksibilitas berpikir, dan kecepatan kognitif. Kenari juga mengandung melatonin alami, hormon tidur yang menurun seiring usia. Jadi, makan kenari sebelum tidur bisa membantu tidur lebih nyenyak. Saran saya, makan 7-9 potong kenari setiap hari dan simpan dalam lemari es agar minyak alaminya tidak tengik. 3. Pistachio,
pengatur tekanan darah yang alami. Pistachio sering diremehkan, tapi kandungan kalium di dalamnya 255 mg per porsi sangat membantu mengatur tekanan darah. Layaknya obat alami tanpa efek samping, kalium membantu ginjal membuang kelebihan garam dari tubuh. Lebih hebat lagi, pistachio mengandung lutein dan zeaxanthin, dua karotenoid penting untuk menjaga penglihatan, terutama dari risiko kebutaan akibat degenerasi makula. Dengan warna hijau dan ungu khasnya, pistachio kaya antioksidan, namun tetap mudah dikunyah, cocok untuk gigi yang sudah tidak sekuat dulu. Untuk manfaat maksimal, konsumsilah sekitar 49 butir pistachio tanpa garam per hari. Dan pilih yang masih ada cangkangnya, agar Bapak Ibu makan lebih perlahan dan sadar. 4. Kacang Brazil, penjaga kesehatan tiroid dan otak. Ini adalah kacang yang sangat spesial. Hanya 1 butir kacang Brazil saja sudah mengandung 177% kebutuhan harian selenium mineral yang sangat penting untuk fungsi tiroid. Masalah tiroid sering disalahartikan sebagai kelelahan biasa pada usia tua. Padahal, jika tidak diatasi, bisa mengganggu metabolisme, suasana hati, bahkan daya ingat. Selenium dalam kacang Brazil membantu menjaga mielin, lapisan pelindung sel saraf. Ini menjaga kecepatan berpikir dan refleks tubuh tetap tajam. Tapi hati-hati, karena terlalu banyak bisa berbahaya. Cukup konsumsi 1-2 butir kacang Brazil per hari dan simpan di kulkas agar minyaknya tidak rusak. 4 kacang ini adalah senjata rahasia untuk mempertahankan kekuatan tubuh, kejernihan pikiran, dan kualitas hidup di usia senja. Namun seperti 2 sisi mata uang, ada juga 4 jenis kacang yang bisa diam-diam menghancurkan kesehatan jika tidak disadari. Di bagian berikutnya, saya akan membahas kacang pertama yang terlihat sehat, tapi justru penuh bahaya, kacang tanah. Kacang tanah murah, populer, tapi menghancurkan dari dalam. Bapak Ibu pasti sudah tidak asing dengan yang satu ini. Kacang tanah cemilan favorit, bahan dasar tempe mendoan, sambal pecel, bahkan selai yang biasa dioleskan ke roti sarapan. Banyak lansia menganggap kacang tanah sebagai makanan sehat dan alami. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat lebih dalam, karena tidak semua yang tampak alami itu aman, terutama bagi tubuh yang sudah berusia di atas 60 tahun. 1. Kacang tanah. Bukan kacang. Sebenarnya secara teknis, kacang tanah bukan kacang sejati. Ia termasuk legum kelompok tanaman yang tumbuh di dalam tanah. Mirip seperti kacang hijau atau kedelai, karena tumbuh di bawah tanah. Kacang tanah sangat rentan terhadap jamur dan racun alami. Jamur ini memproduksi aflatoksin, zat berbahaya yang telah terbukti merusak fungsi hati dan ginjal, menyebabkan peradangan kronis, meningkatkan risiko kanker. Dan perlu diingat di usia tasbih 70 tahun, kemampuan tubuh kita untuk membuang racun menurun drastis. Jadi sedikit demi sedikit, racun ini bisa terakumulasi dan memicu kerusakan organ vital tanpa disadari. 2. Pemicu peradangan dan masalah sendi. Bahkan bagi lansia yang tidak alergi, kacang tanah mengandung protein penyebab peradangan ringan di dalam tubuh. Dampaknya tidak langsung terasa seperti alergi biasa, tapi pelan-pelan memperparah. Nyeri sendi, kabut otak brain fog, tekanan darah tinggi, kelelahan yang tidak jelas sebabnya. Bagi penderita osteoartritis atau rematik, kacang tanah seperti bensin yang dituangkan ke dalam api kecil peradangan. 3. Kacang tanah menyumbat arteri dan mengacaukan obat. Ini fakta yang banyak orang tidak tahu. Kacang tanah memiliki kandungan omega-6 yang sangat tinggi, sementara kekurangan omega-3. Ketidakseimbangan ini memperparah inflamasi pembuluh darah dan mempercepat proses penyumbatan arteri. Lebih gawat lagi, kacang tanah terutama jika dikonsumsi dalam bentuk selai atau kacang panggang komersial mengandung minyak terhidrogenasi, garam tambahan, gula tersembunyi. Kombinasi ini sangat berbahaya bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, karena kacang tanah juga tinggi vitamin K yang dapat mengganggu kerja obat dan meningkatkan risiko stroke. 4. Risiko tekanan darah dan otak. Menurut penelitian juga menunjukkan bahwa kacang tanah yang tidak disimpan dengan baik akan mengalami oksidasi, menghasilkan radikal bebas beracun bagi sel-sel otak dan pembuluh darah.
Kacang panggang komersial sering mengandung akrilamida, zat kimia berbahaya yang bisa mempercepat kerusakan kognitif, terutama pada orang tua yang sudah mulai mengalami penurunan daya ingat. Saran dokter, Udi saya tidak mengatakan Bapak Ibu harus takut makan semua jenis kacang, tapi untuk kacang tanah, apalagi dalam bentuk olahan, lebih baik hindari sama sekali. Jika Bapak Ibu sudah terbiasa ngemil kacang tanah setiap sore, cobalah ganti perlahan dengan almond atau kenari. Dalam 3 hari saja, tubuh akan mulai terasa lebih ringan, sendi lebih nyaman, dan pikiran tidak terlalu berkabut. Kacang mete lembut di lidah, tapi menyiksa tubuh lansia. Kacang mete bentuknya indah, teksturnya halus, dan rasanya gurih lembut. Banyak lansia menyukainya karena mudah dikunyah dan terasa mewah. Bahkan sering dijadikan hadiah di hari raya atau suguhan di meja tamu. Tapi di balik kelembutannya, kacang mete bisa menjadi musuh tersembunyi, terutama bagi Bapak Ibu yang sudah berusia 60 tahun ke atas. 1. Kadar gula darah naik diam-diam. Satu hal yang sering dilupakan, kacang mete punya kadar karbohidrat yang jauh lebih tinggi dibandingkan kacang lainnya, sekitar 9 gram karbohidrat per ons, sementara kandungan seratnya sangat sedikit. Ini artinya kacang mete bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang berbahaya bagi lansia, terutama yang sudah menderita diabetes, yang berada dalam kondisi pradiabetes dan sering tidak sadar. Bentuknya yang halus dan mudah dikunyah membuat kacang mete mudah kelewat batas saat ngemil. Tanpa sadar, kadar gula naik, dan tubuh mulai meradang dari dalam. 2. Risiko batu ginjal dan tulang melemah. Kacang mete mengandung oksalat, zat alami yang bisa mengikat kalsium di usus dan mengganggu penyerapan kalsium ke dalam tubuh. Bagi lansia, ini sangat berbahaya karena menurunkan kepadatan tulang osteoporosis, meningkatkan risiko patah tulang ringan, meningkatkan risiko batu ginjal yang sangat menyakitkan dan sering membutuhkan rawat inap. Setelah usia 60, banyak tubuh lansia sudah kekurangan kalsium secara alami. Mengonsumsi kacang mete secara rutin justru memperburuk kekurangan ini. 3. Efek samping dari proses pengolahan yang berat. Tahukah Bapak Ibu bahwa kacang mete harus melewati proses panjang dan keras sebelum layak dimakan? Sebab mete mengandung zat beracun bernama urusiol senyawa yang juga ditemukan di tanaman poison ivy. Untuk menghilangkannya, mete harus dipanaskan tinggi, diolah secara kimia, seringkali digoreng dan diberi garam atau minyak. Seluruh proses ini menghancurkan sebagian besar nutrisi alami mete, yang tersisa hanyalah rasa enak dan bahaya tersembunyi. 4. Gangguan pencernaan dan berat badan. Naik kacang mete juga mengandung penghambat enzim pencernaan. Akibatnya, tubuh lansia yang sejak awal sudah mengalami penurunan daya serap protein akan semakin sulit mencerna makanan. Akibatnya, mual ringan setelah makan. Perut terasa begah. Berat badan naik diam-diam karena mete sangat padat kalori. Dan jangan lupakan teksturnya yang licin membuat mete salah satu kacang paling berisiko untuk tersedak, terutama bagi lansia dengan gangguan menelan. Saran dokter, Udi, jika Bapak Ibu biasa ngemil mete karena rasanya enak, saya sarankan mulai perlahan beralih ke kenari atau almond yang jauh lebih bermanfaat dan aman. Dan jika punya masalah batu ginjal, pengeroposan tulang, atau diabetes, kacang mete sebaiknya dihindari sama sekali. Macadamia and pine nut, 2 kacang mewah yang bisa menjerat kesehatan lansia. Bapak Ibu, saya paham, di usia tua, kita ingin menikmati hidup dengan lebih tenang. Sesekali menikmati kacang mahal seperti macadamia atau menambahkan pine nut ke salad terasa menyenangkan dan berkelas. Tapi justru 2 kacang inilah yang sering menyimpan bahaya tersembunyi, khususnya bagi lansia usia 70 tahun. Mari kita bahas satu persatu. 3. Macadamia, lemak tinggi yang membebani jantung dan gigi. Macadamia dikenal sebagai kacang eksklusif. Rasanya lembut, teksturnya renyah, dan sering dijadikan campuran coklat atau kue premium. Tapi di balik rasa itu, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu waspadai. Kacang paling tinggi kalori, 1 ons macadamia mengandung hampir 200 kalori dan 22 gram lemak. Metabolisme tubuh yang melambat di usia 60-an tidak lagi mampu membakar kalori seefisien dulu. Akibatnya, berat badan bisa naik diam-diam, memperberat beban lutut dan tulang belakang.
Lemak jenuh tinggi macadamia termasuk kacang dengan kandungan lemak jenuh tertinggi, sekitar 3 gram per ons. Lemak ini bisa meningkatkan kolesterol jahat LDL yang memperburuk risiko penyakit jantung. Bahaya bagi gigi dan mulut, teksturnya keras, bisa berisiko merusak gigi palsu, mahkota gigi, atau jembatan gigi yang sudah tidak sekuat dulu. Harga mahal, kualitas rendah. Karena mahal, banyak produk macadamia di pasaran justru telah digoreng dengan minyak rusak dan diberi garam tinggi agar terasa lebih nikmat, tapi berdampak buruk bagi tekanan darah dan jantung lansia. 4. Pine nut, si kecil yang mengganggu obat dan mengacaukan nafsu. Makan pine nut atau biji pinus sering ditambahkan ke dalam pesto atau salad. Warnanya cerah, ukurannya kecil, dan sering terlihat tidak berbahaya. Tapi justru karena itulah pine nut sering diabaikan, padahal risikonya serius. Mengganggu lebih dari 60% obat lansia pine nut memiliki senyawa alami yang berinteraksi negatif dengan banyak obat, termasuk obat kolesterol statin, obat tekanan darah, obat antidepresan. Ini bisa menurunkan efektivitas obat atau meningkatkan efek samping tanpa disadari pasien. Pine nut syndrome. Salah satu efek unik pine nut adalah mulut terasa pahit dan logam selama berhari-hari setelah mengonsumsinya. Ini disebut pine mouth syndrome. Bagi lansia, perubahan rasa ini bisa menurunkan nafsu makan dan menyebabkan kekurangan gizi. Pemicu peradangan kandungan lemak tak jenuh ganda polyunsaturated fats dalam pine nut bisa cepat teroksidasi, memicu radikal bebas dan peradangan, terutama berbahaya bagi penderita artritis. Mudah tersedak, ukurannya kecil dan teksturnya licin membuat pine nut berisiko masuk ke saluran napas, terutama bagi lansia dengan masalah menelan atau mulut kering akibat obat. Risiko kebutaan. Penelitian baru menunjukkan beberapa jenis pine nut dapat mempercepat proses degenerasi makula, penyebab utama kebutaan usia tua. Saran dokter, Udi Bapak Ibu, tidak semua yang mahal itu sehat. Macadamia dan pine nut mungkin terlihat mewah, tapi dampaknya pada kesehatan lansia bisa sangat serius. Jika Bapak Ibu menyukai rasa gurih atau tekstur kacang yang ringan, lebih baik beralih ke pistachio atau almond yang terbukti menyehatkan tanpa risiko tinggi. Kesimpulan, kacang kecil, dampak besar bagi hidup lansia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia 60-70 tahun, kita tidak lagi bisa memilih makanan hanya karena rasanya enak atau karena katanya sehat. Tubuh kita tidak seperti dulu, jantung lebih sensitif, tulang lebih rapuh, dan otak pun mulai mudah lelah. Dan hari ini, kita sudah belajar satu hal penting. Kacang yang kita makan setiap hari yang tampaknya kecil dan tidak berbahaya, ternyata bisa menjadi penentu antara tubuh yang sehat atau tubuh yang perlahan rusak dari dalam. Mari kita ingat kembali. 4 kacang yang harus dikonsumsi lansia: almond, menguatkan tulang, melindungi jantung, melancarkan pencernaan. Kenari walnut, menjaga daya ingat, meningkatkan fleksibilitas otak, memperbaiki tidur. Pistachio, menurunkan tekanan darah, menjaga penglihatan, dan penuh antioksidan. Kacang Brazil, mengatur hormon tiroid, melindungi saraf, dan memperlambat penuaan. 4 kacang yang harus dihindari: kacang tanah, penuh racun alami, pemicu peradangan, dan mengacaukan pengobatan. Kacang mete, tinggi gula, merusak ginjal, dan mempercepat osteoporosis. Macadamia, lemak jenuh tinggi, berat untuk jantung, dan merusak gigi lansia. Pine nut, mengganggu kerja obat, menurunkan nafsu makan, dan memicu kebutaan dini. Bapak Ibu tidak perlu langsung membuang semua yang ada di dapur. Mulailah dari hal kecil. Ganti kacang mete di meja tamu dengan almond. Simpan kenari di kulkas untuk camilan sore. Ganti selai kacang dengan olesan pistachio homemade. Makan 1 butir kacang Brazil setiap pagi sebagai vitamin alami. Karena perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan membawa perubahan besar dalam 3 bulan, 6 bulan, bahkan 5 tahun ke depan. Sebagai dokter yang setiap hari menemani para lansia, saya ingin Bapak dan Ibu tetap kuat, jernih, dan bahagia. Bukan sekadar panjang umur, tapi hidup yang bermakna, bermanfaat, dan tidak merepotkan anak cucu. Jika Bapak Ibu merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada saudara dan teman sebaya. Karena bisa jadi, segenggam kacang yang salah selama ini diam-diam melemahkan tubuh mereka juga.
Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, kelapangan hati, dan kekuatan untuk menjaga tubuh ini sampai usia lanjut yang penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, Dr. Udi.